Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifan Hidayat, lokal 1B non reguler, nomor absen 44 NPM 212308465. Mata kuliah pengantar administrasi publik, dosen pembimbing Dejaeng Corona Gunade SOS MAP. Secara sederhana, administrasi publik adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana pengolahan suatu organisasi publik. Meskipun sama-sama mengkaji tentang organisasi, administrasi publik ini berbeda dengan ilmu manajemen. Jika manajemen mengkaji tentang pengolahan organisasi swasta, maka administrasi publik mengkaji tentang organisasi publik atau pemerintah, seperti departemen-departemen dan dinas-dinas mulai dari tingkat kecamatan sampai tingkat pusat. Pengertian dasar administrasi publik. Pengertian administrasi dalam arti sempit merupakan penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan maksud untuk menyediakan keterangan serta memudahkan memperolehnya kembali secara keseluruhan dan dalam hubungannya satu sama lain. Pendapat Munawardi Reksohadi Prawiro 1984 yang menyatakan bahwa administrasi berarti tata usaha yang mencakup setiap pengaturan yang rapih dan sistematis, serta penentuan fakta-fakta secara tertulis dengan tujuan memperoleh pandangan yang menyeluruh serta hubungan timbal balik antara satu fakta dengan fakta lainnya. Administrasi dalam arti luas seperti yang telah dikembangkan oleh para tokoh teori administrasi maupun yang dikembangkan di dunia pendidikan tinggi, seperti yang ditelaah dalam Fakultas Ilmu Administrasi. Istilah administrasi berhubungan dengan kegiatan kerjasama yang dilakukan manusia atau sekelompok orang sehingga tercapai tujuan yang diinginkan. Jadi rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam suatu kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu disebut dengan administrasi dalam arti luas. Menurut Herbert S. Simon, administration can be defined as the activities of group cooperating to accomplish common goal. Jadi menurutnya administrasi dapat dirumuskan sebagai kegiatan-kegiatan kelompok kerjasama untuk mencapai tujuan-tujuan bersama. Dari pengertian atau definisi tersebut dan masih banyak lagi definisi yang disampaikan oleh para ahli yang pada prinsipnya semuanya itu mempunyai pengertian yang sama, yaitu kerjasama banyak orang dan untuk mencapai tujuan bersama. Pengertian publik berarti umum, masyarakat atau negara yang didefinisikan sebagai umum, misalnya milik umum, tempat umum, perusahaan umum dan lain-lain yang bersifat untuk umum. Dan yang didefinisikan masyarakat, misalnya hubungan masyarakat, pelayanan masyarakat, kepentingan masyarakat dan lain-lain. Sedangkan arti dari publik adalah sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki. Dari pengertian atau definisi administrasi dan publik tersebut di atas, maka dapat ditarik pengertian tentang administrasi publik yang pada intinya melaksanakan pembangunan dan mengurusi atau memberikan pelayanan untuk kepentingan masyarakat. Banyak para ahli yang memberikan definisi pada administrasi publik, di antaranya sebagai berikut. Menurut John M. Pfiffner dan Robert V. Frestus adalah sebagai berikut. Administrasi publik meliputi implementasi kebijaksanaan pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik. Administrasi publik dapat didefinisikan
didefinisikan koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintah. Secara global, administrasi publik adalah suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah, pengarahan kecakapan, dan teknik-teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arahan dan maksud terhadap usaha sejumlah orang. Menurut Prajudi Atmosudirjo, administrasi publik adalah administrasi dari negara sebagai organisasi dan administrasi yang mengejar tercapainya tujuan-tujuan yang bersifat kenegaraan. Dan menurut Dwight Waldo, administrasi publik adalah manajemen dan organisasi dari manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah. Lalu fungsi administrasi publik. 1. Fungsi tradisional. Fungsi tradisional administrasi publik meliputi hubungan luar negeri, ketertiban dalam negeri, pertahanan dan keamanan, pekerjaan umum, perpajakan dan kesejahteraan umum. 2. Fungsi pembangunan bangsa. Fungsi administrasi publik ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan bangsa di tengah masyarakat Indonesia yang sangat heterogen. 3. Fungsi manajemen ekonomi. Masalah ekonomi merupakan tanggung jawab administrasi publik dan tidak bisa diserahkan sepenuhnya pada pihak swasta. Dalam hal ini, administrasi publik bisa berperan langsung maupun dalam pembuatan regulasi. 4. Fungsi kesejahteraan sosial. Dalam meningkatkan kesejahteraan sosial, pemerintah harus ikut turun tangan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memberikan pelayanan masyarakat seperti pelayanan kesehatan, kesejahteraan sosial, jaminan sosial, dan perumahan umum. 5. Fungsi kontrol lingkungan. Salah satu bentuk kontrol lingkungan yaitu menjaga kelestarian alam untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan akibat eksploitasi alam. Maka perlu dilakukan fungsi kontrol lingkungan seperti riset dan pengembangan, konservasi tata kota dan kontrol lingkungan. 6. Fungsi hak asasi manusia. Negara yang berlandaskan tatanan demokrasi harus melayani dan melindungi publik secara adil. Fungsi hak asasi manusia administrasi publik meliputi pelindungan HAM, privasi, dan pengendalian penduduk. Sekian dari saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.